nama budaya yang selalu dibagikan untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya. Hai. Sebelum aku mulai perkenalan, kira-kira boleh gak nih aku kasih pantun dulu? Boleh. Kok pada gak semangat sih? Iya, lemah, lusuh. Minum es di panas terik. Cakep. Ditambah semangka, makin asik. Cakep. Saya di sini bukan buat panik, tapi siap bagi materi yang asik. Perkenalkan, nama saya Reva Dinda Putri. Biasa dikenal dengan Cece Reva. Saya dari PMR Unit MTS Negeri 7 Nganjuk. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, sebelum masuk ke materi kesiapsiagaan bencana, aku punya jadwal nih teman-teman. Apa sih, Kak? Kalau aku bilang, ayo siaga bencana, kalian bilang siap, sigap, membara. Oke. Ayo siaga bencana. Siap, sigap, membara. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Kesiapsiagaan adalah semua tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi, agar kita lebih siap, tahu apa yang harus dilakukan dan bisa menyelamatkan diri. Nah, kalau ini udah tidak asing lagi nih mengenai kata apa ya kira-kira? Bencana. Nah, benar banget, bencana. Bencana adalah kejadian faktor alam yang luar biasa yang menimbulkan kerugian material, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Bencana timbul ketika kita tidak dapat mengatasi ancaman. Nah, kesiapsiagaan bencana ada yang dinamakan siklus bencana. Siklus bencana terdiri dari dua, pra dan pasca. Pra bencana adalah tahap sebelum terjadi bencana, di mana sebagai upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Pra bencana terdiri dari dua kegiatan utama. Yang pertama, mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, kalau kesiapsiagaan bencana adalah persiapan agar masyarakat siap dan tahu apa yang harus dilakukan dan bisa menyelamatkan diri. Nah, sampai materi sini teman-teman udah paham belum nih? Sudah. Kita masuk ke pasca bencana. Pasca bencana adalah tahap setelah bencana terjadi, di mana fokusnya adalah pemulihan kondisi. Pasca bencana terdiri dari dua kegiatan utama. Yang pertama, rehabilitasi, dan yang kedua, rekonstruksi. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi daerah dan masyarakat. Yang kedua, rekonstruksi. Rekonstruksi adalah upaya untuk membangun masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi banjir. Nah, teman-teman, udah pernah lihat berita di televisi mengenai banjir? Atau enggak? Ada yang mengalami langsung nih? Saya, Kak. Rumahnya mana? Sari. Kondisinya soal banjir gimana nih, Kak? Airnya sangat keruh dan lumayan tinggi. Aku nanti lebih lanjut ya. Oke. Oke. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang mengenai permukaan tanah yang ketinggiannya batas normal. Banjir juga dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, gelombang, tsunami, atau peristiwa alam lainnya. Penyebab banjir biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang turun terus-menerus yang airnya tidak bisa mengalir dengan baik, seperti satu, pendangkalan dasar sungai, dan yang kedua, gempa yang menimbulkan tsunami. Yang ketiga, badai dan gelombang. Nah, aku lihat wajah teman-teman ini udah pada loyo-loyo nih. Mau nggak nih? Aku kasih jargon dulu. Mau. Nama jargonnya yaitu tepuk
kedua, siapkan tas siaga bencana seperti isinya ada air minum, masker, makanan ringan, dokumen penting, senter, obat-obatan, dan baju ganti bila perlu. Nah, aku punya apa nih? Kalau boleh tahu? Untuk sahur. Salah, itu kan anomali. Kalau ini namanya kentangan. Kentangan ini dibuat untuk tanda-tanda adanya banjir, yaitu 5 kali ketukan. Seperti itu. Oke. Yang ketiga, amankan rumah dan barang. Dan yang keempat, siap evakuasi. Dan yang terakhir, setelah banjir reda, hanya kembali ke rumah kalau dinyatakan situasi aman. Bersiap untuk hidup kembali dengan tersenyum kembali. Dampak banjir sangat merugikan, mulai dari kerusakan rumah, rusaknya fasilitas umum, hingga gagal panen. Dampak banjir juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kesimpulannya adalah banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang terus-menerus. Bertindak saat sekarang. 1. Amankan dokumen penting. Yang kedua, matikan aliran listrik. Dan yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, sebelum aku masuk ke penutup, aku punya jargon nih. Apa sih, Kak? Kalau aku bilang solidaritas tanpa batas, kalian bilang paham. Oke. Solidaritas tanpa batas. Paham. Ulangi lagi ya. Oke. Terus semangat dong, Kak. Semangat. Solidaritas tanpa batas. Paham. Saat musim hujan datang dan air sulit dapat, PMRKSP membawa peran. Inilah peran PMRKSP dalam menghadapi banjir. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Memberi informasi kepada masyarakat tentang bahaya banjir dan penyuluhan. Yang kedua, pertolongan pertama. Memberikan pertolongan pertama kepada warga yang terdampak banjir seperti kakaknya. Yang ketiga, pelatihan pertolongan pertama atau bisa dikatakan P3K, seperti memberi obat-obatan, makanan, atau minuman. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Yuk sekarang lebih bijak menjaga